Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita seram. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Kembali lagi bersama Kang Sarman di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Sarman akan membawakan sebuah kisah horor dari akun Kaskusnya Al Kreatif, menceritakan sebuah keluarga yang pindah rumah, dan ternyata rumah tersebut merupakan rumah tusuk sate dengan sejarah kelam di dalamnya. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita simak sama-sama. Dan buat kalian, jangan pernah dengarkan cerita horor ini sendirian, karena terkadang mereka ikut hadir untuk mendengarkan. Perkenalkan, namaku Irfan. Usiaku saat kisah ini terjadi sekitar 26 tahun. Ayahku seorang buruh pabrik, dan ibuku hanya sekedar ibu rumah tangga biasa. Aku memiliki seorang istri yang sangat cantik. Dia adalah Via, anak dari seorang pengusaha mebel yang cukup besar di kawasan Bekasi. Jadi, kalau dari segi ekonomi, jelas keluarga istriku lebih baik daripada keluargaku. Sempat agak minder waktu kami pacaran dulu. Bagaimana tidak, banyak lelaki yang sudah mampu dari segi keuangan yang siap menikahinya. Namun hokinya dia tetap milikku. Saat pernikahan kami pun, keluarganya menggelar pesta yang lumayan glamor. Maklum, dia anak bungsu di keluarganya. Pesta pernikahan kami pun digelar di salah satu gedung mewah di kawasan Jakarta. Iya, bisa kalian bayangkan kondisiku saat itu. Antara malu, bangga, bahagia, semua bercampur menjadi satu. Aku malu terutama kepada keluarga dari istriku. Walaupun mereka semua orangnya baik, tetap saja sebagai suami dari anak mereka, aku hanya bisa memberikan seserahan nikah ala kadarnya. Setelah menikah, selama 1 bulan aku tinggal di villa mertua indah. Terdengar mewah, namun artinya aku tinggal di rumah mertua. Walaupun semua kebutuhan kami terpenuhi, namun sebagai pasangan suami istri yang baru menikah, rasanya kurang nyaman jika masih tinggal satu rumah dengan orang tua. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari sebuah rumah yang disewakan. Setelah bertanya kepada beberapa teman, akhirnya aku mendapatkan informasi soal rumah yang disewakan di salah satu perumahan di pinggiran kota Bekasi. Aku pun berencana mengecek kondisi rumah tersebut bersama istriku dan kawanku. Pagi itu, aku dan istriku berangkat untuk mengecek rumah tersebut. Karena informasi rumah ini datang dari Mehmet sahabatku, maka kami pun menjemput Mehmet terlebih dahulu. Setelah menjemput Mehmet, kami pun segera menuju lokasi rumah tersebut. Perumahannya enak, Van. Udah rame. Lu pasti betah deh, kata Mehmet. Iya, kita lihat saja nanti, Met. Mudah-mudahan sih istri aku nyaman, kataku. Iyalah, karena aku pasti seharian di rumah itu. Sedangkan kamu kan kerja pagi pulang malam, jawab istriku tidak mau kalah. Setelah beberapa lama, tibalah kami di sebuah gerbang perumahan. Banyak para pedagang yang berbaris di sekitar area pegerbang. Juga ada sebuah pos security yang berada di tengah-tengah gerbang membelah 2 jalur keluar masuk perumahan. Aku membuka kaca mobil depan, kiri, dan kanan, mengangkat sebelah tanganku kepada salah seorang security di sana. Security itu pun membalas dengan mengangkat sebelah tangannya juga. Aku melanjutkan laju mobilku, sambil sesekali Mehmet mengarahkanku ke rumah tujuan kami. Nah, ntar di depan belok kiri, rumahnya langsung kelihatan ntar, kata Mehmet. Aku pun mengikuti arahan Mehmet dan membelokkan arah mobilku ke arah yang dimaksud. Ah, itu warna hijau, cakep kan? Kata Mehmet. Itu kan tusuk sate yang, kata istriku. Tusuk sate? Maksudnya yang? Iya, posisi rumah ada di tengah pertigaan dan menghadap ke arah jalan. Jadi kalau dilihat dari sini seperti jalan buntu. Padahal di situ ada jalan di depan rumah itu disebut rumah tusuk sate, kata istriku menjelaskan. Katanya rumah model begitu nggak bawa hoki. Alah, kamu percaya amat sama yang begituan yang, kataku menepis keraguan istriku. Tahu, emang masih zamannya ya, Vi? Tanya Mehmet. Iya, nggak tahu deh, itu sih mitos yang aku dengar, jawab istriku. Ya sudah, kita coba lihat aja dulu. Akhirnya mobil kami tiba di depan rumah itu. Aku lalu mencari posisi parkir yang agak enak, karena gerbang rumah itu masih dalam kondisi terkunci. Yang punya orang mana, Met? Tanyaku. Orang perumahan ini juga. Kemarin udah aku telepon. Ntar aku telepon lagi orangnya. Mehmet lalu mengeluarkan handphonenya dan menelpon pemilik rumah itu. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya si pemilik rumah datang mengendarai sebuah motor bersama istrinya. Pria dengan badan besar dan kumis yang melintang di atas bibirnya itu seperti seorang binaragawan, sedangkan istrinya berbadan gemuk dan mengenakan sebuah kacamata berwarna pink.
Kami pun berkenalan dan aku mengetahui bahwa si pria berbadan besar ini adalah Pak Diki dan istrinya bernama Ibu Retno. Pak Diki lalu mengeluarkan beberapa kunci yang dijadikan satu bersama gantungan membentuk hati dari kantong celananya. Imut sekali orang ini, pikirku, yang merasa kontras dengan postur tubuh Pak Diki. Setelah pintu gerbang dibuka, kami pun masuk mengikuti langkah Pak Diki dan istrinya. Kemudian, dari gantungan kunci yang sama, Pak Diki mencari-cari kunci rumah tersebut. Sebentar ya dek, saya lupa ini yang mana kuncinya. Soalnya satu rumah ini kuncinya saya jadikan satu, biar tidak hilang, kata dia menjelaskan. Akhirnya, setelah dicoba satu persatu semua kunci yang ada, ketemulah kunci yang cocok dengan pintu ini. Ketika pintu dibuka, aku memang merasakan hawa yang berbeda dari dalam rumah ini. Namun aku pikir waktu itu mungkin karena rumah ini telah lama dibiarkan kosong, jadi hawanya berbeda. Silahkan dilihat-lihat, kata Bu Retno. Agak berdebu karena udah hampir setahun kosong, Pak Diki menambahkan. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, gerbang depan perumahan ditutup jam berapa ya Pak? Soalnya saya sering pulang larut malam kalau lagi banyak kerjaan, tanyaku. Itu 24 jam mas, ada yang jaga, aman di sini mah. Wah, enak dong ya, kataku. Setelah puas melihat-lihat isi rumah, aku dan istriku langsung setuju untuk menyewa rumah tersebut. Dan kami pun melakukan negosiasi harga. Setelah deal, aku langsung membayar sewa rumah itu untuk waktu 1 tahun. Kami pun berpamitan dan Pak Diki memberikan kunci itu kepadaku. Ketika hendak pulang ke rumah, aku seperti mencium bau bangkai yang sangat menyengat dan bertanya kepada istriku dan Memet, apakah mereka juga menciumnya. Ternyata tak satu pun dari mereka yang mencium aroma bangkai ini. Mungkin barangkali bangkai tikus kali, pikirku dalam hati. Beberapa hari setelah itu, kami pun pindah. Setelah melakukan beberapa renovasi, akhirnya kami merasa kalau rumah ini sudah sangat nyaman. Pagi itu, seperti biasa aku hendak pergi ke kantor. Selesai sarapan bersama istriku tercinta, aku pun memanaskan mobilku dan bersiap untuk berangkat. Kukecup kening istriku dan segera berpamitan dengannya. Maklumlah, kami masih pengantin baru saat itu. Jadi, aku berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk memanjakan istriku. Saat mengeluarkan mobil dari garasi, kembali aku mencium aroma bangkai yang sangat menyengat. Dan lagi-lagi, kutepis dengan ribuan alasan yang logis untukku. Mungkin saja ada bangkai tikus atau hewan lain yang mati dalam garasiku. Aku pun terus mengendarai mobilku sampai kantor. Perusahaanku ini bergerak di bidang farmasi dan bisa dibilang salah satu yang terbesar. Aku menjabat sebagai manajer operasional saat itu. Ya, lagi-lagi itu karena bantuan relasi dari mertuaku. Sebenarnya, dalam hati kecilku, aku selalu berpikir untuk bisa berdikari dan menunjukkan ke mereka bahwa aku mampu menafkahi putri mereka. Namun, aku masih menunggu momen yang pas, bukan sekarang. Setibanya di kantor, aku langsung masuk ke dalam ruanganku dan menyiapkan beberapa pekerjaan. Ruang kerjaku kubuat sesimpel mungkin. Hanya ada sebuah meja dengan 1 unit komputer di atasnya dan kursi untuk bekerja. Di depan meja itu ada 2 buah kursi untuk tamu yang datang atau untuk beberapa bawahanku yang kadang suka memberikan laporan. Di sudut ruanganku ada sebuah filing kabinet untuk menyimpan beberapa catatan penting seputar pekerjaanku. Karena aku merasa jika terlalu banyak barang malah akan membuat aku kurang nyaman saat bekerja. Kebetulan hari itu memang sedang ada sedikit masalah di kantorku dan mengharuskan aku untuk pulang agak malam. Karena ini bersifat urgent, aku tidak bisa mengelak. Lalu ku telepon istriku sekedar memberinya kabar kalau aku akan pulang malam. Apa boleh buat yang? Ini kan memang tugas aku selaku manajer operasional. Tidak enak juga kalau masalah ini tidak cepat ku selesaikan, kataku di telepon. Iya yang penting kamu jangan lupa makan ya. Aku tunggu kamu ya, jawab istriku. Tidak usah yang, kamu tidur duluan saja. Aku pegang kunci cadangan. Ya sudah yang, lihat nanti aja deh. Dah, jawabku menutup percakapan. Aku berusaha untuk kerja profesional dan loyal terhadap perusahaan. Mengingat ini adalah kantor kawannya mertuaku. Tidak enak juga kalau aku kerja sembarangan. Seperti menanggung beban 2 kali. Satu sisi ini adalah pekerjaanku. Dan di sisi lain, aku harus menjaga nama baik mertuaku. Maka sebisa mungkin aku harus terlihat baik di mata kedua orang itu. Mertuaku dan pimpinan perusahaan ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan akhirnya semua masalah dikerjakan bisa selesai. Aku bersiap pulang ke rumah.
Tapi sebelum pulang, seperti biasa, aku selalu menelpon istriku. Barangkali ada sesuatu yang ingin dia beli, lalu menitipkan agar dibelikan olehku. Ketika aku nelpon istriku, keanehan pun terjadi. "Halo Yang, kamu mau minta dibeliin apa? Aku sudah mau pulang nih," kataku. Hanya ada suara seperti perempuan yang tidak jelas suaranya. Karena kupikir mungkin saja sambungannya terganggu, maka kututup teleponnya dan mencoba menelponnya lagi. "Halo Yang," kataku. "Halo Yang," kataku lagi memastikan. Lagi-lagi suara aneh itu terdengar. Karena merasa tidak ada jawaban, aku pun menutup telepon itu dan langsung menuju ke rumah. Perjalanan malam ini di luar dugaanku. Aku pikir karena sudah malam jadi jalan agak lengang. Ternyata macet masih saja terjadi dan akhirnya yang tadinya perjalanan dari kantorku hanya sekitar 1 jam. Karena macet, aku baru tiba di rumah setelah menempuh perjalanan sekitar hampir 2 jam. Akhirnya tibalah aku di depan perumahan. Aku membuka kaca jendela mobilku dan menyapa 2 orang security yang sedang berjaga di sana. "Permisi Pak," kataku kepada mereka. "Oh iya Mas Irfan, baru pulang nih?" tanya salah satu security itu. "Iya Pak, lembur." Suasana di depan perumahanku agak ramai sebenarnya. Masih banyak tukang dagang yang berjualan di sana. Dan memang kadang-kadang jika aku lapar di malam hari, aku masih sering beli nasi goreng atau martabak yang katanya sih mereka tutup sampai jam 12 malam. Ketika aku membelokkan mobil ke kiri, di mana terdapat rumahku yang langsung terlihat di ujung jalan, aku seperti melihat sosok perempuan mengenakan gaun merah berjalan dari gerbang rumahku ke arah kanan jalan. "Siapa tamu malam-malam begini?" pikirku. Sesampainya di rumah, aku membuka gerbang dan langsung memasukkan mobilku ke garasi. Istriku pun keluar dari dalam rumah. "Sudah pulang Yang?" kata istriku. "Iya, aku telepon suaranya nggak jelas banget tadi," kataku sambil menutup gerbang kembali. Kamu telepon tadi, aku dengar kok suara kamu. Aku sudah halo-halo, kamu malah halo-halo lagi," jawab istriku. "Masa sih? Sinyalnya mungkin," jawabku. "Oh iya Yang, tadi siapa yang datang?" "Siapa? Tidak ada siapa-siapa kok Yang, aku sendiri dari kamu berangkat kerja tadi." "Loh, tadi aku lihat perempuan pakai gaun merah yang jalan keluar dari gerbang. Dia pergi ke arah sana," kataku sambil menunjuk ke arah si wanita itu berjalan. Memang di ujung jalan itu terdapat sebuah pohon beringin besar. "Jangan nakut-nakutin deh Yang." "Nakut-nakutin? Sudahlah, mungkin aku terlalu lelah kali," jawabku. Tidak mungkin itu halusinasi. Apa mungkin? Malam itu, sehabis pulang kerja, aku merasa sudah sangat lelah sekali. Selesai makan, aku langsung membaringkan tubuhku di atas tempat itu. Istriku pun mengikuti langkahku dan tertidur di sampingku. Entah kenapa malam itu aku bermimpi sangat aneh sekali. Aku seperti diikat sebuah tali dengan ukuran agak besar berwarna coklat, persis seperti tali tadung untuk mengikat kapal yang sedang bersandar di pelabuhan. Di satu sisi, ujung tali itu seperti ada seorang pria dengan tubuh besar menarik tali itu. Dan di sisi satu lainnya, ada seorang wanita yang juga menarik tali itu kuat-kuat. Nafasku begitu sesak. Lilitan tali ini seperti hendak membunuhku. Aku terus meronta-ronta, berusaha keluar dari lilitan tali yang sedang mengikatku. Aku melihat ke arah si pria, namun dia hanya diam saja. Dan kualihkan pandanganku ke arah si wanita, namun dia malah tertawa terbahak-bahak. Walaupun itu hanya sebuah mimpi, namun sampai saat ini aku masih bisa mengingat rasa sakit itu. Karena mimpi itulah aku jadi terbangun di tengah malam. Dan yang membuat aku kaget, ketika aku membuka mata, di samping tempat tidurku ada sesosok pocong yang sedang duduk membelakangiku. Aku langsung berteriak sekuat-kuatnya. Dan di saat itulah istriku membangunkanku. Aku sangat bingung sekali karena baru kali ini aku mengalami bermimpi dalam mimpi. "Kamu kenapa Yang?" tanya istriku. "Aku bermimpi aneh Yang," jawabku yang masih merasakan sesak di dadaku. "Kamu terlalu capek kali, besok libur saja biar aku telepon ayah," kata istriku. "Iya mungkin, aku terlalu lelah sampai bermimpi yang tidak-tidak." Lagi-lagi kutepis hal-hal aneh yang kualami dengan sesuatu yang masuk akal. Aku kembali melanjutkan tidurku dan bersyukur tidak mengalami mimpi yang aneh lagi malam itu.
Pagi harinya, seperti biasa, istriku telah terbangun terlebih dahulu untuk menyiapkan sarapan untuk kami. Selesai mandi dan berpakaian, aku langsung menuju meja makan, di mana istriku sudah menungguku di sana. Dan lagi-lagi, hal aneh pun terjadi. Aku duduk bersama istriku sambil menikmati sarapan pagi ini. Perbincangan kami pun hanya perbincangan ringan seputar pekerjaanku dan kegiatanku di kantor. Ketika asik menikmati sarapan dan berbincang dengan istriku, tiba-tiba pintu kami ada yang mengetuk. "Pagi-pagi gini siapa yang sudah bertamu, Pak?" kata istriku. "Biar aku saja yang lihat, kamu tunggu di sini aja," jawabku. Aku lalu menuju pintu depan di mana suara ketukan itu berasal. Ketika aku membuka pintu, aku tidak melihat seorang pun di sana. Dan anehnya lagi, gerbangku masih terkunci dengan gembok yang belum terbuka. Aku lalu menuju gerbang karena aku pikir, barangkali ini ulah anak-anak kecil yang iseng. Namun ketika aku lihat ke semua arah, sama sekali tidak ada siapapun di sana. Mustahil ada tempat untuk bersembunyi mengingat jalan ini sepi sekali dan tidak ada pohon atau mobil yang terparkir di sepanjang jalan. Karena tidak menemukan siapapun, aku pun kembali ke meja makan dan meneruskan sarapanku yang belum selesai. "Siapa yang?" tanya istriku. "Enggak tahu, enggak ada siapa-siapa di depan," kataku. "Masa siang? Kamu lihat aja sendiri, gembok juga belum kamu buka kan?" kataku. Karena penasaran, istriku lalu bangun dan membuka pintu depan untuk mengecek kembali suara ketukan pintu yang tadi kami dengar. Namun tiba-tiba istriku berteriak histeris dan menutup kembali pintu kuat-kuat. "Ular!" Sontak saja, aku langsung bangun dari posisi dudukku, segera menghampiri istriku. "Ada ular besar yang di depan pintu," kata istriku panik. "Ular apa? Tadi aku keluar tidak ada apa-apa," kataku. "Enggak tahu, sejenis sanca mungkin. Orang besar kali kok." "Masa aku bohong sih? Kamu lihat aja tuh," kata istriku. Aku lalu mengambil sapu untuk berjaga-jaga, lalu kubuka pintu depan. Dan lagi-lagi, aku tidak melihat apa-apa. "Mana yang?" kataku. "Tadi ada di situ yang, bener deh. Buat apa sih aku bohong?" jawab istriku. "Halusinasi mungkin. Ya sudah, kita kembali sarapan," kataku. "Ah, halusinasi apa sih? Aku benar-benar lihat ada ular berwarna hitam. Besar banget kok ya." "Ya sudah pergi kali ularnya." "Nggak mungkin secepat itu yang. Itu jenis ular besar. Gerakannya pasti lambat. Kalau memang ular tidak ada, berarti ini memang rumah angker. Buktinya tadi ada suara orang ketuk pintu kan? Pas kamu lihat tidak ada siapa-siapa," kata istriku. "Angker apa sih? Udah, jangan percaya yang main gitu-gituan. Kalau kamu berpikir takut, nanti itu jadi sugesti buat kamu," kataku mencoba menepis semua pikiran tentang hal gaib. Kami pun melanjutkan sarapan dan kembali membicarakan hal-hal ringan seputar kehidupan kami sehari-hari. Karena hari ini aku izin tidak masuk kantor, aku pun memanfaatkan waktu kosong dengan banyak hal, termasuk mencuci mobil. Dan saat hendak mengambil perlengkapan mencuci seperti ember, sabun, sikat, dan lain-lain di kamar mandi, kembali aku mengalami hal aneh lagi. Saat di kamar mandi dan memasukkan semua perlengkapan mencuci ke dalam ember, bahuku seperti ada yang menepuk. Karena aku pikir itu istriku, aku santai saja. "Iya sebentar," kataku. Ketika aku menoleh, aku tidak melihat siapa-siapa di dekatku. Justru hanya ada istriku, namun kali ini mengenakan gaun berwarna merah dan jaraknya pun lumayan jauh. Saat itu aku melihat dia sedang membelakangi dan berjalan ke arah depan rumah. Setelah selesai memasukkan semua perlengkapan mencuci ke dalam ember, aku langsung menuju garasi. Dan aku melihat istriku sedang menyapu halaman. Tapi dia masih mengenakan baju yang tadi dipakai ketika sarapan, bukan gaun berwarna merah. Lalu, siapa yang aku lihat di dapur dan berjalan ke arah rumah tadi? Saat itulah aku mulai percaya akan dunia gaib dan merasa bahwa ada sesuatu yang aneh kepada rumahku. Aku harus mencari solusi untuk masalahku ini. Siang itu aku segera menghubungi Mehmet sahabatku. Dia adalah orang dengan sejuta solusi. Pergaulan juga luas. Waktu aku hendak membeli mobil pun, dialah yang mencarikan mobil bekas dengan harga yang bagus kepadaku. Juga rumah ini, dia pula lah yang mencarikannya untukku. Ya, walaupun sekarang rumah ini sangat aneh menurutku, tapi tetap saja ini semua berkat jasanya. Aku pun menelpon dia, dan kebetulan juga hari ini dia sedang tidak sibuk. Jadi kami sepakat untuk bertemu di rumahku. Dan dia juga berjanji akan mengajak gadis saudaranya yang dikenal Indigo. Gadis adalah sepupu Mehmet yang usianya jauh di bawah kami. Dan saat kisah ini terjadi, dia baru saja lulus dari SMA dan berencana meneruskan kuliah ke luar negeri.
Dulu aku pernah sekali bertemu dengannya. Namun pertemuanku dulu bukan untuk meminta tolong soal dunia goib, melainkan pas kebetulan saja bertemu waktu di rumah Memet. Hanya pertemuan biasa. Sebelum mereka datang, aku coba memberikan informasi ini kepada istriku. Awalnya dia kaget, karena menurutnya aku yang sama sekali tidak percaya dunia goib, kini malah memanggil orang untuk mengusir makhluk-makhluk halus yang mengganggu rumah kami. Aku tidak bisa menyangkal atas semua kejadian yang aku alami. Tidak mungkin aku sampai salah lihat perihal penampakan wanita bergaun merah sampai 2 kali. Juga soal mimpi yang sangat tidak wajar, karena aku tahu betul setelah apapun, tidak mungkin sampai mengalami mimpi yang begitu nyata seperti semalam. Semoga saja gadis bisa membantu. Aku sangat berharap bisa hidup dengan tenang bersama istriku. Apalagi rumah tanggaku masih terbilang baru. Aku tidak ingin mengambil risiko. Takutnya jika dibiarkan terus seperti ini, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada kami. Jam berapa kawanmu datang, Yang? Tanya istriku. Kemungkinan agak sore atau habis maghrib, jawabku. Oh, ya sudah, nanti aku belikan makanan saja ya. Lagi agak males masak soalnya. Iya, terserah baiknya kamu aja, Yang, kataku. Karena hari ini tidak bekerja, aku pun memanfaatkan waktu untuk tidur siang. Namun karena siang ini agak panas, aku menggelar karpet di ruang tamu dan membaringkan tubuhku di atasnya. Aku melihat istriku sedang duduk di sofa sambil bermain dengan laptopnya. Rasa kantuk telah menyelimutiku dan tanpa terasa aku pun tertidur. Siang itu lagi-lagi aku mengalami mimpi yang sangat aneh. Aku seperti berada di pinggiran pantai. Tanganku terikat dengan sebuah tali. Tubuhku tegak lurus menghadap arah laut, seperti sedang menunggu sesuatu yang datang. Aku melihat suasana langit seperti hendak hujan, dipenuhi awan hitam. Ada banyak kilat yang menjilat langit dan kilauan cahayanya. Di mana aku? Sedang apa aku di sini? Tiba-tiba angin seperti marah menciptakan sebuah badai besar. Laut pun bergelombang sangat hebat. Aku masih tetap berdiri menatap ke arah laut dan berharap yang kutunggu tiba. Lalu dari dalam lautan muncullah sosok bayangan hitam besar yang langsung menghantam tubuhku. Aku terjatuh, namun aku kembali berdiri. Entah apa yang kulakukan saat itu. Tubuhku seperti dipengaruhi oleh sesuatu. Tidak ada perlawanan sedikit pun dariku, bahkan untuk lari ataupun melepas ikatan kedua tanganku. Bayangan itu hitam, menyerupai sosok pria bertubuh besar. Tidak dapat digambarkan detail tubuhnya. Hanya terlihat kedua matanya yang menyala. Dari pinggang ke atas, bayangan itu menyerupai tubuh seorang pria besar berotot. Namun dari pinggang ke bawah, sama sekali tidak terlihat kakinya. Bayangan hitam ini terus saja menyerangku berkali-kali. Dan setiap kali aku terjatuh, aku pun kembali berdiri. Ada apa dengan sosok bayangan hitam ini? Dan kenapa aku tidak bisa lari darinya? Lalu dari jauh aku melihat sebuah cahaya putih terbang ke arahku. Ketika jaraknya semakin dekat, aku terkejut karena itu adalah diriku yang lain. Diriku yang lain itu kemudian menghantam bayangan hitam tadi. Dan pertarungan pun terjadi. Aku melihat diriku yang lain sangat tenang menghadapi lawannya. Sedangkan diriku yang sedang terikat hanya bisa menyaksikan tanpa bisa membantu. Kemudian karena merasa kalah, bayangan hitam tadi kembali ke dalam lautan yang bergelombang hebat akibat badai. Dan diriku yang lain pun menatapku dan memberikan senyuman kepadaku, lalu menghilang. Tiba-tiba tali yang mengikat kedua tanganku terlepas dan langit pun kembali cerah. Badai berhenti dan lautan kembali tenang. Di saat itulah aku dibangunkan oleh suara yang kukenal. Iya, Memet telah datang bersama gadis si anak indigo. Sorry Met, aku ketiduran, kataku sambil menjulurkan tangan kananku kepadanya. Kebluk kamu dibangunin dari tadi juga, kata Memet sambil menjabat tanganku. Ini aku ngajak gadis, katanya tadi pas masuk, rumah kamu emang kagak beres, lanjut Memet. Dis, sorry aku cuci muka dulu ya, kataku yang segera menuju kamar mandi. Iya bang, jawab gadis. Setelah mencuci muka, aku kembali ke ruang tamu di mana istriku terlihat sedang menyajikan makanan ringan untuk menemani obrolan kami. Tanpa basa-basi, aku pun menceritakan semua peristiwa aneh yang aku alami kepada mereka. Istriku pun sangat antusias atas semua ceritaku. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 5:30 sore. Namun, karena langit sedang mendung, maka suasana seperti sudah malam saat itu. Sebentar bang, dari tadi emang ada perempuan nih yang lagi ngeliatin kita ngobrol. Dia sejenis kuntilanak, tapi yang ini agak ganas bang. Dan ada juga memang pocong yang tinggal di pohon depan rumah abang. Saya bakal coba dialog sama mereka, maunya apa? Kata gadis yang membuat kami semua kaget.
Gadis memang wanita muda yang agak sedikit tomboy, memiliki rambut panjang sepinggang, dan lesung pipit di pipi sebelah kanan membuatnya terlihat manis sebagai wanita remaja. Namun sangat kontras dengan gaya bahasanya yang terdengar cuek dan sangat kental dengan logat Betawinya. Istriku memegang erat tanganku. Aku bisa melihat ketakutan yang luar biasa dari matanya. Gadis pun menutup kedua matanya dan seperti berbicara dengan sesuatu yang kami semua tidak dapat melihatnya. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya dia membuka matanya. Gadis lalu berjalan ke pintu depan dan berhenti tepat di pintu depan rumahku sambil menatap jalan lurus yang memang langsung terlihat dari sana. Lalu dia seperti berdialog lagi dengan sesuatu. Aku menatap Mehmet sambil mengangkat alisku sebagai kode pertanyaan atas apa yang dilakukan gadis. Mehmet pun membalas kodeku dengan mengangkat bahunya pertanda dia pun tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kawan saya sudah datang, Bang, dan akan melakukan mediasi antara saya sama mereka. Soalnya kalau kawan saya tidak ada, takut juga saya, kata gadis sambil kembali masuk dan duduk di antara kami. Kata-katanya membuat kami semakin bingung. Apa maksudnya kawannya sudah datang? Karena aku sama sekali tidak melihat siapapun masuk ke dalam rumah kami selain Mehmet dan gadis. Kawan kamu, Dis, siapa? Tanyaku. Namanya Zulfikar, Bang. Dia sebangsa jin tapi muslim, jawab gadis, membuat kami semua kaget. Tak terasa hari sudah memasuki waktu maghrib. Gadis pun menyuruh kami semua untuk melakukan sholat berjamaah. Ya, memang sudah lama sekali aku tidak menghadap kehadirat Tuhan. Aku sampai lupa kapan terakhir kali aku melakukan kewajibanku sebagai umat muslim. Dalam hal ini, sholat 5 waktu. Kami pun secara bergantian mengambil air wudhu. Istriku merapikan tempat untuk sholat di ruang tamu. Dia menyapu ruang tamu yang sebenarnya tidak terlalu kotor, kemudian menggelar beberapa sajadah untuk kami. Karena merasa pengetahuan soal agamaku tidak sedalam Mehmet, maka sholat maghrib ini diimami oleh Mehmet. Mengingat dia dulu pernah pesantren walaupun tidak bertahan lama, namun bacaan-bacaan Qur'annya masih fasih dan enak didengar. Ketika sholat, aku merasa udara di sekitarku sangat dingin, bukan karena hujan yang baru saja turun. Akan tetapi, udara kali ini begitu berbeda dan cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Entah kenapa aku begitu merasakan ketakutan yang luar biasa. Sampai ketika tahiyat akhir, aku seperti melihat orang yang sedang berlari keluar dari arah dapur. Sosok itu berlari tepat di samping tempat sholat kami. Selesai sholat, bukannya memanjatkan doa, aku malah seperti berpikir, bagaimana mungkin makhluk halus di sini dengan mudahnya menampakkan diri? Bukankah mereka makhluk yang tidak kasat mata? Dan mengapa harus mengganggu kehidupanku dan istriku? Apa karena posisi rumah ini? Ada apa dengan posisi rumah tusuk sate? Apakah semua rumah dengan posisi seperti rumahku ini pasti mendapat gangguan yang sama sepertiku? Seketika itu, banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku seputar kejadian aneh yang menimpa kehidupanku. Tiba-tiba, Mehmet membuyarkan lamunanku. "Boy," ditanya gadis tuh, kata Mehmet sambil menepuk bahuku. Iya, ada apa gitu? Ada apa, Dis?" Tanyaku bingung. "Mikirin apa sih, Bang? Tadi saya tanya, bisa kita mulai sekarang?" Tanya gadis. "Mulai apa ya?" Tanyaku yang masih agak bingung. "Ritualnya, Bang," katanya. "Oh, bisa, Dis. Di sini atau bagaimana?" Tanyaku. "Iya, Bang, di sini saja. Sekarang semuanya duduk dan membentuk lingkaran ya. Saya akan coba dialog dengan kawan saya," kata gadis. Kemudian gadis memejamkan matanya dan kedua telapak tangannya bersatu di depan dadanya. Lalu seketika aroma khas tercium oleh kami. Aroma minyak misik seketika menyebar di seluruh ruangan. Istriku mendekatkan tubuhnya ke arahku. Aku yakin sekali kalau saat itu dia sangat ketakutan. Aku terus memperhatikan raut wajah gadis. Kadang berubah seperti menahan marah dan kadang tersenyum. Mehmet sesekali membetulkan posisi duduknya. Sepertinya dia sangat gelisah sekali waktu itu. Ada apa dengan Mehmet? Pikirku. Gadis terus berkonsentrasi sambil memejamkan matanya. Tangannya terlihat bergetar dan tiba-tiba Mehmet terjatuh dari posisi duduknya. Kami semua kaget, terkecuali gadis yang masih memejamkan matanya. Ketika aku hendak membangunkan Mehmet, tiba-tiba Mehmet bangun dan langsung menendang tubuh gadis. Gadis yang tadi terduduk dan fokus dengan kedua matanya yang masih terpejam, jatuh dan membuat kami semua kaget. Mehmet meraung-raung. Gadis, aku dan istriku langsung berdiri. Posisi gadis ada di depanku dan istriku. Ketika Mehmet hendak menyerang lagi, gadis memukul lantai tempat kami berpijak. Dan seketika, tubuh Mehmet seperti menabrak sebuah dinding yang tidak terlihat. Belum menyerah, Mehmet kembali menyerang gadis yang tengah bersiap. Lagi-lagi, gadis kembali memukulkan tangannya ke lantai dan membuat Mehmet semakin geram. "Beraninya masuk ke badan saudaraku, keluar kamu!"
biar aku habisin sekalian. Terlihat gadis mulai kehilangan kesabarannya. Suasana begitu mencekam. Mehmet yang kulihat sekarang sangat berbeda dengan Mehmet yang kukenal. Tatapan matanya begitu tajam. Jari-jari tangannya menegang seperti hendak mencakar sesuatu. Derasnya hujan membuat situasi semakin menegangkan. Istriku bersembunyi di belakangku sambil terus memperhatikan Mehmet dan gadis yang saling berhadapan. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Mehmet seperti kerasukan sesuatu. Ini jelas bukan Mehmet yang kukenal. Gadis lalu seperti berbicara kepada sesuatu dan meminta bantuan kepada kawannya. Lagi-lagi makhluk lemah. Tiba-tiba suara gadis berubah, lebih berat dan penuh wibawa. Mehmet terlihat marah dan kemudian kembali menyerang gadis. Kali ini gadis tidak memukul lantai seperti sebelumnya. Saat Mehmet sudah mulai mendekati wajahnya, gadis mencengkeram leher Mehmet dengan tangan kanannya dan mengangkat Mehmet sekitar 30 cm dari lantai. Gila, kuat bener ini cewek, pikirku. Mehmet terlihat meronta sambil memegang tangan gadis yang masih kuat mencengkeram leher Mehmet. Lalu dengan tangan kirinya, gadis mengarahkan telunjuk ke arah kening Mehmet. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Mehmet terlihat lemas. Gadis pun melepas Mehmet dan tubuh Mehmet langsung tergeletak di lantai. Lalu gadis duduk bersila menghadap Mehmet yang masih terlihat lemas. Dia menempelkan telapak tangan kanannya ke kepala Mehmet. Setelah beberapa lama, akhirnya Mehmet sadar dan kembali duduk sambil melirik ke arahku. Kamu kenapa Van berdiri di situ? Tanya Mehmet bingung. Sebelum sempat aku menjawab pertanyaan Mehmet, gadis terlihat berdiri dan berjalan ke arah dapur. Namun anehnya, kedua matanya masih terbejam saat itu dan dia bisa tahu letak dapurku tanpa menabrak sesuatu. Gadis menatap dinding belakang dapurku. Lalu dia mengerahkan jari telunjuk tangan kanannya ke dinding dapur dan membentuk sebuah huruf X. Aku masih tidak mengerti tentang apa yang aku lihat saat itu. Aku lalu membantu Mehmet berdiri dan menceritakan kejadian waktu dia mengalami kerasukan. Kami semua melihat ke arah gadis yang masih berdiri. Lalu aku melihat dia mengambil nafas panjang dan kembali sadar. Dia terlihat agak lelah. Lalu mengajak kami semua kembali ke ruang tamu. Kami semua duduk di kursi dan istriku mengambilkan air minum untuk melepaskan dahaga dan ketegangan pasca kejadian tadi. Setelah agak tenang, gadis menceritakan apa yang dia lihat soal rumah ini dan penunggu-penunggu goib yang mendiami rumah kami. Dia bercerita bahwa sebelumnya daerah ini adalah sebuah pemakaman dan tepat di dapurku dulu adalah sebuah makam dari sesepuh desa itu. Dahulu banyak pohon-pohon besar yang tumbuh di area pemakaman ini. Disitulah tempat para dedemit tinggal. Sampai pembangunan perumahan ini berlangsung, para dedemit itu enggan untuk pergi meninggalkan sarang mereka dan akhirnya mendiami beberapa rumah di kawasan ini. Namun karena lokasi pemakaman paling tua berada di dapurku, maka rumahkulah yang paling sering dijadikan tempat berkumpulnya para makhluk halus. Dia menyarankan kalau bisa aku segera pindah dari rumah ini. Walaupun sekarang rumahku telah dia pagari, namun itu tidak mengurangi aktivitas para lelembut di sekitar rumahku. Mereka akan terus mengawasi rumahku dan menunggu momen yang pas untuk bisa kembali. Jadi untuk sementara, kalau bisa ketika pagi dan maghrib aku harus selalu menaburkan garam ke seluruh sudut ruangan rumah sebagai lapisan perlindungan sementara sampai aku mendapatkan rumah baru. Aku dan istriku sangat kaget mendengar informasi soal sejarah pembangunan rumahku ini. Pantas saja aku sering melihat penampakan atau kejadian-kejadian aneh selama tinggal di rumah ini. Aku dan istriku saling berpandangan antara bingung, takut, dan penasaran. Benarkah apa yang diceritakan gadis kepada kami? Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam dan terasa perutku sudah mulai lapar. Aku lalu meminta Mehmet dan gadis menunggu sebentar, sementara aku membeli nasi goreng yang mangkal di depan perumahan. Karena tidak terlalu jauh, aku meminjam sepeda motor Mehmet dan pergi bersama istriku untuk membeli makan. Di motor, aku dan istriku kembali mempertanyakan soal cerita yang disampaikan gadis kepada kami. Emang bener Yang, kalau daerah sini adalah bekas pemakaman? Tanya istriku. Nggak tahu Yang, coba nanti kita tanya sama security di depan, jawabku. Sesampainya di depan gerbang perumahan, aku melihat seorang security yang aku pikirkan usianya sekitar 50 tahunan. Dia bernama Pak Arif. Pak Arif jaga sendiri ya? Tanya aku. Oh iya Mas Irfan. Enggak Mas, tadi si Ujang lagi keliling sebentar, mau kemana ini berdua? Kata Pak Arif. Oh, mau beli nasi goreng Pak. Pak Arif sudah makan? Kalau belum biar saya belikan sekalian. Tanya aku. Oh tidak usah repot-repot Mas, tapi kalau memaksa ya sudah. Tenang saja Pak. Oh iya, ada yang saya mau tanyakan sedikit nih Pak. Kataku. Apa itu Mas? Apa benar
daerah rumah saya itu dulunya bekas pemakaman ya Pak? Tanya aku. Memangnya ada apa ya Mas Irfan? Kok tumben nanya begitu? Tanya Pak Arif. Oh, tidak apa-apa Pak. Hanya memastikan saja, apa benar dulunya itu bekas pemakaman ya Pak? Kataku mengulang pertanyaan yang sama kepada Pak Arif. Gimana ya Mas? Sebenarnya saya tidak enak menceritakan ini kepada warga perumahan, kata Pak Arif agak ragu. Tenang saja Pak Arif, saya orangnya tidak percaya begitu-begituan kok. Oh iya, Pak Arif pokoknya apa? Biar saya belikan sekalian, kataku sedikit berbohong dan memberikan sogokan agar dia mau menceritakan yang sebenarnya kepada kami. Waduh, jadi benar-benar merepotkan ini Mas. Rokok saya yang ada gambar 2, 3, 4-nya Mas. Oh oke Pak, nanti saya belikan 2 bungkus lah sekalian, kataku. Alhamdulillah, sudah nasi goreng, rokok 2 bungkus pula. Bener-bener rezeki nomplok malam ini, kata Pak Arif. Jadi gini Mas, sebelumnya Mas Irfan jangan bilang-bilang ke warga lain ya. Dulu memang di sekitar rumah Mas Irfan itu adalah kawasan pemakaman. Dan waktu saya kecil, tempat itu memang sudah angker. Orang tua saya saja melarang saya dan teman-teman bermain di wilayah itu. Terlebih jika sudah mendekati waktu maghrib. Pak Arif menghentikan pembicaraannya sejenak untuk menghidupkan sebatang rokok. Sampai rencana pembangunan perumahan ini Mas, awalnya perumahan ini tidak sampai menyentuh pemakaman Mas, hanya sampai ke blok depan saja. Ternyata pihak perumahan meneruskan pembangunan sampai ke wilayah pemakaman. Nah, kalau Mas lihat di ujung jalan sebelah kanan rumah Mas, itu ada sebuah pohon beringin besar kan? Itu tidak bisa ditebang Mas, dan akhirnya dibiarkan menjadi sebuah taman kecil di sana. Tapi ya itu dulu, sekarang sih sudah ramai. Sudah jarang saya lihat kejadian-kejadian aneh di sana. Oh gitu ya Pak, serem juga ya, kataku. Iya, tapi sekarang sudah tidak apa-apa kok. Sudah lama banget kejadiannya itu, kata Pak Arif. Oh iya Mas Irfan, jadi beli nasi gorengnya, keburu tutup itu loh, kata Pak Arif mencoba mengalihkan pembicaraan. Oh iya Pak, hampir lupa saya. Sebentar ya Pak, saya dan istri beli nasi goreng dulu sama rokok sebentar, kataku segera meninggalkan Pak Arif. Setelah memberikan beberapa bungkus nasi goreng, aku dan istriku kembali pulang. Tidak lupa pesanan Pak Arif yang setelah kusiapkan di bungkusan terpisah. Setelah memberikan bungkusan itu, aku dan istriku melanjutkan perjalanan kembali ke rumah. Hujan masih rintik-rintik kala itu. Sesampainya di jalan depan rumahku, aku melihat kembali sosok perempuan bergaun merah berjalan melintas dari kiri jalan depan rumahku menuju ke arah kanan. Tempat pohon beringin tua itu berada. Aku bertanya kepada istriku apakah dia melihatnya juga. Namun istriku sama sekali tidak melihat apa-apa saat itu. Aku terus mengendarai sepeda motor metik milik Memet dan tibalah aku di halaman rumahku. Terdengar dari luar, gadis dan Memet masih berbincang-bincang perihal rumahku ini. Assalamualaikum, makanan telah tiba, kataku sambil menaruh beberapa bungkus nasi goreng di atas meja. Ya elah, pakai repot-repot amat bang, kata gadis. Enggak lah, cuma naskur doang, kataku sambil berlaru ke arah dapur mengambil beberapa piring dan sendok. Terlihat istriku mengambil beberapa botol air mineral dingin dari dalam kulkas dan menaruhnya di atas meja. Kami pun menyantap nasi goreng itu hangat-hangat dan beberapa obrolan ringan pun terjadi. Sebelumnya sorry nih Van, aku nggak tahu kalau rumah ini bermasalah, kata Mehmet. Ah, santai saja Met, kita semua juga kan nggak tahu kalau bakal begini, jawabku sambil mengunyah nasi goreng yang lumayan enak menurutku. Iya Met, kami nggak nyalain kamu kok, cuma apa yang dibilang gadis bener juga sih. Sebaiknya kita cepat-cepat cari rumah baru. Semenjak kejadian malam ini, aku jadi takut kalau nanti kamu tinggal bekerja, kata istriku. Nah, betul itu. Rumah Bang Irfan ini adalah pusat perkumpulnya makhluk-makhluk gaib di sini. Jadi, walaupun rumah abang saya pagari secara gaib, tetap saja mereka akan terus beraktivitas di sekitaran rumah ini, kata gadis menimpali. Kalau begitu, besok aku akan ambil libur lagi dan kita bareng-bareng cari rumah baru saja biar cepat-cepat pindah. Besok kamu bisa nemenin gak Met? Tanyaku kepada Memet. Oh bisa. Jam berapa datang sini? Tapi kamu gak sayang baru sebulan nempatin mau pindah? Tanya Memet. Pagi saja biar muter-muternya enak. Enggak lah, nanti gampang itu. Nanti aku perkontrak saja sama yang lain. Tinggal dipasang saja papan di sini sama nomor HP ku. Malam itu sehabis makan, Memet dan gadis berpamitan pulang. Dan tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Setelah kedua orang itu pulang, kembali aku merasakan suasana yang berbeda. Udara dingin pasca hujan tadi menambah suasana semakin mencekam.
Walaupun rumahku telah dibagari secara goib oleh gadis, tetap saja aku yang hanya orang awam merasa kalau hantu-hantu di sini masih saja gentayangan di rumahku. Akhirnya setelah melakukan sholat isya, aku dan istriku memutuskan untuk segera tidur. Namun malam itu aku tidak mematikan lampu seperti biasa karena rasa takut yang masih membayangi kepalaku. Aku melihat istriku telah tertidur pulas, sementara aku masih berusaha keras untuk bisa memejamkan mata agar bisa tertidur. Detak jam terdengar keras sekali di telingaku. Keheningan malam ini begitu menakutkan untukku. Tidak seperti biasanya, aku adalah orang yang paling tidak percaya akan dunia goib. Namun setelah beberapa kejadian aneh yang aku alami di rumah ini, aku malah menjadi orang yang sangat penakut. Dan waktu aku rasakan berjalan sangat lambat saat itu. Setelah beberapa lama aku berusaha untuk bisa tidur. Akhirnya aku pun terlelap. Malam itu lagi-lagi aku bermimpi aneh sekali. Aku seperti sedang berlari dikejar sesuatu. Sosok bayangan hitam yang ada di mimpiku sebelumnya seperti sangat marah sekali kepadaku. Semakin aku berusaha menjauh, kaki ini terasa berat. Dan akhirnya si bayangan hitam berhasil mendahuluiku. Aku terpaku melihat sosok bayangan hitam itu. Tinggi besar dengan sorot matanya yang menyala. Jantungku terasa berhenti. Rasa takut yang belum pernah ku alami sebelumnya. Aku bisa merasakan udara panas seperti hendak membakar tubuhku. Sosok bayangan hitam itu hanya berjarak beberapa meter dari tempatku berdiri. Matanya tajam menatap marah. Badannya tinggi besar sekitar 3 meter lebih. Dan terlihat dia bersiap untuk menangkapku. Tangannya yang besar mencengkeram tubuhku erat. Aku meronta dan mencoba melepaskan cengkeramannya dari tubuhku. Namun tubuhku sama sekali tidak bisa lepas dari cengkramannya. Aku pun mencoba berteriak sekuat tenaga. Sampai akhirnya istriku membangunkanku. Yang, kamu kenapa teriak-teriak? Tanya istriku sambil terus mengguncang tubuhku. Astagfirullah, aku mimpi aneh lagi yang, kataku yang masih berusaha mengatur napas. Saat kulihat jam dinding kamar masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Setelah minum segelas air putih, aku pun kembali tertidur dan tidak lupa. Kali ini kupanjatkan doa-doa sebelumnya. Aku bersyukur karena mimpi seramku tadi tidak berlanjut. Dan pagi ini seperti yang telah kami rencanakan, Memet tiba di rumahku. Setelah kami selesai sarapan, kami pun pergi meninggalkan rumahku dan berencana pergi mencari beberapa rumah yang sudah direkomendasikan oleh Memet. Setelah melihat beberapa pilihan rumah, akhirnya aku dan istriku sepakat memilih satu rumah di kawasan Bekasi Timur. Perumahan asri dan sangat nyaman untuk kami tinggali. Dan yang terpenting, posisi rumah kami kali ini bukan rumah tusuk sate. Sore itu tanpa berpikir panjang, aku meminta Memet mencari tenaga bantuan untuk pindah rumah. Aku tidak mau mengambil risiko jika terus tinggal di rumah berhantu ini. Takut-takut hal aneh terjadi kepadaku atau istriku. Istriku pun setuju dengan keputusanku dan Memet menyanggupi untuk mengatur semua rencana pindahanku. Hal itu adalah terakhir kalinya aku melihat rumah itu. Semoga pengalaman ini bisa dijadikan pelajaran oleh teman-teman sebelum memutuskan pindah ke salah satu rumah, terutama rumah yang telah lama dibiarkan kosong. Apalagi posisi rumah tersebut adalah rumah tusuk sate. Ya, selesai teman-teman. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajarannya. Kita ambil baiknya dan buang buruknya. Sekian dulu kisah malam ini. Kang Sarman mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan saat membawakan kisah ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan.